Di hari ini kita akan ngelanjutin pembahasan alur cerita dari Donghua BTTH versi novelnya, yang kemungkinan juga bakalan keluar di episode 31 dan 32 nantinya. Gak perlu Mimin jelasin lagi, karena ini pembahasan versi novel, jadi untuk animasi dan narasinya disesuaikan. Pembahasan kita lanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Xiao Yan akhirnya mendapatkan giliran bertarung dengan Yao Sheng. Pertarungan yang awalnya diragukan, tapi ternyata kali ini sudah sampai ke titik puncaknya. Di mana pertarungan pun seimbang sampai akhirnya Xiao Yan tertekan hingga ia pun mengeluarkan sayap terbangnya. Kejadian ini tentu membuat semua orang tak terkecuali semua tetua terkejut melihatnya. Awalnya mereka mengira Xiao Yan telah menerobos ke tingkat Douang. Karena diketahui seorang praktisi yang mempunyai sayap itu pastilah praktisi ranah Douang. Tapi setelah diteliti oleh para tetua, ternyata sayap Xiao Yan bukanlah bersumber dari kekuatan ranahnya, melainkan itu adalah sebuah teknik Dou yang sangat langka. Di bawah tatapan kekaguman semua orang, kali ini Yao Sheng yang melihatnya juga merasa terkejut. Yao Sheng tak menyangka bahwa Xiao Yan bisa menghindari serangan racunnya. Bahkan selain itu ia juga kaget dengan kemunculan sayap di punggung Xiao Yan yang mengepak hebat. Tapi keterkejutan itu tak bertahan lama. Karena ia menyadari kemunculan sayap itu bukanlah dari kekuatan ranahnya, melainkan itu bersumber dari sebuah teknik Dou yang sangat langka. Tatapan tajam Xiao Yan diarahkan pada Yao Sheng yang kini berada di bawahnya. Dengan menggunakan penguasa beratnya, Xiao Yan berniat untuk menyerangnya. Yao Sheng yang juga berada di bawahnya, dia juga merasakan aura tubuh Xiao Yan yang kini perlahan berubah, yang tiba-tiba itu menjadi kabut serta langsung berada di sampingnya. Tapi Yao Sheng segera menyadarinya, dan dengan kecepatannya ia pun mencoba mundur beberapa langkah. Tapi serangan Xiao Yan tak sampai di situ. Terlihat Xiao Yan tersenyum tipis sembari kembali menggerakkan penguasa hitamnya untuk sekali lagi menyerangnya. Tapi kekuatan penguasa hitam pada dasarnya benar-benar dapat diblokir Yao Sheng. Menurut situasi normalnya, Xiao Yan kemungkinan akan tertekan oleh Yao Sheng sampai ia berakhir di ujung pertempurannya. Apalagi jika Xiao Yan ceroboh, maka akan sulit untuk terus menghindari racun Yao Sheng. Karena di saat ini semua racun Yao Sheng ternyata telah mengepung tubuh Xiao Yan. Wajah Liu Pei begitu gembira karena melihat situasi Xiao Yan itu menghadapi kondisi yang berbahaya. Yang bahkan dirinya hampir bersorak ria. Namun mata Liu Qing yang duduk di sampingnya yang terus menatap tajam kepada Xiao Yan. Karena di sana Xiao Yan tidak memperlihatkan perasaan panik. Tapi sebaliknya Xiao Yan tersenyum dingin. Dan di saat dua belati Yao Sheng mendekati tangan Xiao Yan, ternyata di sana Xiao Yan tidak melakukan serangan balik, tapi justru berinisiatif melepaskan penguasa berat di tangannya. Penguasa berat itu melayang di udara dan mendarat di tanah. Semua orang di kursi penonton sekali lagi bertanya-tanya mengenai tentang keputusan Xiao Yan itu. Tentu saja, selain keterkejutan tentang keputusan Xiao Yan, di sana ada juga orang yang kini mengingat tentang momen pertarungan Xiao Yan di tempo lalu. Pada saat ini mereka teringat dengan laga pertarungan Xiao Yan dan Bai Sheng di saat itu. Kekuatan Xiao Yan seketika menjadi cepat dikala dirinya melepaskan penguasa beratnya. Tindakan Xiao Yan ini tentu membuat Yao Sheng menjadi senang karena saat ini kemungkinan dirinya yang sudah tak ragu untuk menyerangnya. Tak berlama-lama, Yao Sheng sekali lagi mengeluarkan dauki ungu hingga menutupi belati di tangannya. Xiao Yan yang melihatnya mengerti bahwa uap hitam yang muncul kali ini merupakan sebuah kekuatan yang berisi racun yang berbahaya. Tangan Xiao Yan di sana juga cepat membentuk sebuah segel disertai munculnya gumpalan api berwarna hijau keluar dari tangannya hingga membentuk sebuah armor dari api teratai. Dengan kecepatan kilat, Yao Sheng segera menusuk keras belatinya ke arah armor api Xiao Yan. Pada saat ini dua belati Yao Sheng sesungguhnya telah bertabrakan dengan armor Xiao Yan hingga menembus sampai setengah jari. Meskipun Yao Sheng bisa menembus armor itu, tapi inilah batasannya. Karena suhu yang sangat panas pada armor Xiao Yan itu ternyata menyebabkan belati yang awalnya berwarna hitam kini berubah menjadi berwarna merah. Tentu situasi demikian membuatnya buru-buru merubah serangannya hingga melindungi tangannya dengan dauki hitam di tangannya.
Tapi meski begitu Yao Sheng saat ini merasakan sakit yang membakar pada tangannya. Yao Sheng sekali lagi mendorong belatinya berharap bisa kembali menusuknya. Tapi belati itu tak bergerak sedikit pun. Yao Sheng yang tak berdaya kini ia hanya bisa dengan cepat melepaskan tangannya. Di saat itulah api hijau juga tiba-tiba melonjak. Tangannya dengan cepat membentuk sebuah segel. Yao Sheng yang melihatnya tentu merasa panik. Sampai-sampai jantungnya berdegup sangat kencang. Ia paham bahwa pergerakan dari Xiao Yan memang sangat berbahaya. Tapi tiba-tiba segel di tangan Xiao Yan berhenti. Dan di saat itu sesuatu yang mengerikan terjadi. Di mana tanpa ragu Xiao Yan mengeluarkan raungan harimau yang sangat mengguncang gendang telinga. Suara itu melonjak keluar dari mulut Xiao Yan dibarengi gelombang suara yang menyebar seperti kilat yang menyambar. Yao Sheng tak bisa bergerak karena kini kepalanya menjadi pusing hingga perutnya mual dan berakhir dengan seteguk darah keluar dari mulutnya. Serangan supersonik yang diterimanya membuat Yao Sheng mendapatkan luka yang cukup serius. Tentu tubuhnya tak dapat lagi digerakkan hingga pada akhirnya Xiao Yan seketika berada di sampingnya. Dan seperti biasa, Xiao Yan mengeluarkan teknik ledakan oktan yang dilancarkan pada Yao Sheng. Di saat ini semua orang menjadi terkejut hingga berdiri untuk melihat hasil pertarungan tersebut. Lin Xiuya yang melihatnya cukup senang dibarengi perasaan takjub pada Xiao Yan. Tapi beda halnya dengan Liu Pei yang awalnya bergembira, kali ini berubah total menjadi sangat kusam. Karena tepat di depan matanya, Xiao Yan tanpa sadar telah mengalahkan Yao Sheng. Sebuah rasa sakit ditularkan dari dada Yao Sheng. Tubuhnya tampaknya telah menderita pukulan serius sebelum akhirnya mendarat di luar arena. Xiao Yan perlahan melangkah maju dan menatap wajah Yao Sheng sambil mengatakan, "Anda telah kalah." Suara itu tentu bergema di sekitar arena, menyebabkan semua orang terdiam melihat secara tak percaya sosok yang diunggulkan Yao Sheng nyatanya telah dikalahkan. Keheningan itu berlangsung lama, beberapa saat sebelum suara tepuk tangan terdengar mulai dilakukan. Xiao Yan mengangkat kepalanya sampai terdengar tepuk tangan yang memenuhi stadion. Tentu Xiao Yan melirik di mana tempat Sun Er berada, yang kini dia terlihat bangga dengan aksinya itu. Xiao Yan tersenyum pada Sun Er sebelum memutarkan kepalanya dan tatapannya itu dilemparkan ke arah Liu Qing berada. Liu Qing yang melihatnya merasa sangat kesal karena tak diduga pemenang pertarungan ini adalah Xiao Yan. Setelah pemenang diumumkan Sukian, Xiao Yan pun segera naik ke platform tinggi menggunakan sayap terbangnya. Di sana Xiao Yan disambut Wu Hou yang kini kagum kepadanya. Ini benar-benar tak terduga, karena Anda benar-benar memiliki teknik semacam ini yang tentu sangat langka. Sebuah pujian yang diarahkan padanya membuat ia pun hanya tersenyum dan melemparkan pandangannya ke arah wanita itu berpakaian serba hijau yang berada di depannya. Sun Er yang juga sangat senang juga mengatakan selamat pada Xiao Yan karena telah mengalahkan Yao Sheng yang juga pada dasarnya peringkat Xiao Yan saat ini bisa dikatakan telah masuk ke 10 besar. Saya hanya beruntung jika saya tidak kebetulan mempunyai teknik Dao, kemungkinan bagiku tak akan mudah untuk mengalahkannya. Di saat ini saya ingin masuk hanya ke peringkat 10 saja. Xiao Yan tersenyum sambil menjawabnya. Dari jawaban itu, Xiao Yan tentu tidaklah tertarik dengan kontes antara Lin Xiuya dan Paxi Liu Qing. Yang ada, dirinya ingin mendapatkan peringkat 10 dan mendapatkan kualifikasi untuk masuk ke tingkat bawah menaraki langit. Lin Xiuya tertawa mendengar itu. Dia tentu paham dengan perkataan dari Xiao Yan. Tapi di sela perbincangan itu, Lin Xiuya secara tak terduga malahan mengajak Xiao Yan untuk kembali pergi ke pegunungan demi harta yang dijaga si kerasakti itu. Jantung Xiao Yan seketika melompat ketika mendengar Lin Xiuya membesarkan soal tersebut. Tapi Xiao Yan mencoba berusaha tenang dan menjawab secara acak tentang tawaran tersebut. Di saat inilah pertandingan ketiga setelah Xiao Yan akhirnya tiba. Pertandingan yang terjadi tentulah menarik dan berbahaya. Sebuah pertarungan di tingkat ini adalah sesuatu yang bahkan orang-orang antusias menyambutnya karena para siswa yang telah mencapai langkah ini tentunya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Di pertandingan ini terdapat pertarungan Lin Yan yang dengan singkat mampu memenangkan pertarungannya. Tidak lama setelah itu pertarungan dilanjutkan dengan menampilkan masing-masing murid top Liu Qing dan Lin Xiuya. Penampilan pertama yakni menampilkan Liu Qing yang lawannya itu adalah murid peringkat 11. Awalnya murid ini sangat pede
ketika mengikuti turnamen ini karena ia memiliki kekuatan Daoling bintang 8. Tapi saat itu ia menjadi tertekan di saat tahu bahwa lawannya adalah Liu Qing. Namun pertarungan ini tampaknya tak membuat Xiao Yan berharap banyak karena kurang dari 10 menit saja Liu Qing dengan cepat mengalahkannya. Semua orang di galeri tontonan menyaksikan bahwa pertarungan itu ditentukan kurang dari 10 menit. Semua orang menghela napas dan menggelengkan kepala mereka karena meskipun kekuatan lawan Liu Qing itu telah mencapai 8 bintang Daoling, tapi nampaknya kesenjangan ketika mereka memulai pertempuran itu masih sangatlah besar. Dengan kejeniusan Sun Er, dirinya kembali menilai kekuatan Liu Qing yang menurutnya kekuatan Liu Qing telah mencapai setengah kaki doang. Tapi meski begitu Sun Er juga menyebutkan bahwa kekuatannya juga sama dengan Lin Xiuya. Xiao Yan yang mendengarnya juga mengangguk dan mengatakan mereka memang dua lawan yang sangat kuat, ada kemungkinan tak ada orang lain selain Jian yang dapat menekan mereka. Tidak lama setelah Liu Qing keluar meninggalkan arena, Xiao Yan akhirnya menunggu cukup lama untuk melihat penampilan Lin Xiuya di arena. Xiao Yan tentu penasaran dengan kekuatan Lin Xiuya karena peringkat Lin Xiuya tepat di depan Liu Qing. Meskipun sebelumnya Xiao Yan telah melihat pertarungan Lin Xiuya dengan keras sakti, tapi Lin Xiuya tidaklah menampilkan ketajaman karena lawannya adalah kelas doang. Namun meski begitu Xiao Yan sangat percaya bahwa penampilan Lin Xiuya tentu tak diragukan lagi, yakni salah satu murid yang ditunggu penampilannya. Di saat ini Xiao Yan bersandar di pagar pembatas, tatapannya memiliki beberapa rasa penasaran akan kekuatan Lin Xiuya. Lawannya kali ini merupakan seorang murid peringkat 13 akademi dalam Jianan. Awalnya lawan Lin Xiuya ini sangat pede karena dirinya tinggal selangkah lagi untuk masuk ke 10 besar. Sayangnya sekarang dia tak lagi mempunyai kesempatan untuk mimpinya itu. Pertarungan kemudian dimulai yang dengan cepat lawannya menjadi tak berdaya di saat Lin Xiuya mengeluarkan sebuah teknik yang seperti teknik ular. Melihat itu, Xiao Yan menjadi terkejut dan penasaran dengan teknik Lin Xiuya. Seketika Lin Yan muncul di samping Xiao Yan sembari menjelaskan mengenai tentang teknik Lin Xiuya. Dikatakan bahwa Lin Xiuya telah berlatih teknik aneh semacam teknik mengganggu ular tangan. Hal ini sama seperti yang dilihat Xiao Yan. Lin Xiuya mampu menggunakan teknik Dao ini untuk menekan sebuah serangan dengan jarak dekat. Seseorang dengan kekuatan lemah pada dasarnya akan bisa dipermainkan oleh dia sampai serangan mereka akan bergerak dengan keinginannya. Xiao Yan yang mendengar itu akhirnya mengerti dan langsung kembali melirik arena pertarungan yang benar. Lin Xiuya itu selalu berpindah seperti ular. Lalu di sana Xiao Yan bertanya pada Lin Yan, siapakah yang paling kuat di antara dua teknik Lin Xiuya dan juga Liu Qing? Lin Yan tentu tak dapat menjawabnya karena hanya sedikit orang yang mampu menyebabkan mereka untuk menggunakan serangan terkuatnya. Xiao Yan mengangguk dan menghela napas sambil berkata dia memang layak menjadi seorang ahli di Akademi Dalam, hanya lebih lemah daripada Jian. Tapi Lin Yan yang mendengarnya malah menyangkalnya karena di saat ini tak ada yang terkejut dengan dua orang ini yang sudah tidak menganehkan. Lin Yan mengatakan bahwa monster yang sebenarnya itu adalah Xiao Yan, yang mana kurang dari setahun yang lalu Xiao Yan masuk ke Akademi Dalam, namun kini telah bisa menekan praktisi peringkat 10 besar. Saya berpikir bahwa jika Anda diberi cukup waktu berlatih di tempat ini, maka jangankan 10 besar, praktisi nomor 1 Jian saja itu pasti sangat mudah dikalahkan olehmu. Di saat pembicaraan terus berlangsung, pertarungan di arena secara bertahap mulai mendekati akhir. Pertarungan ini pada dasarnya dikendalikan Lin Xiuya. Di sana ketika tangan Lin Xiuya ditekan di dada lawannya, kekuatan lembut tiba-tiba meletus dan pada saat itu semua orang tahu bahwa pertempuran ini sudah mencapai hasil yang diharapkan. Dengan begitu, Lin Yan juga langsung mengajak Xiao Yan untuk pergi dari tempat tersebut. Mari kita pergi karena hari ini tidak ada lagi pertempuran yang diharapkan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk yang tatapannya dilemparkan ke arena yang juga sama dengan Lin Xiuya yang tersenyum kepadanya. Jelas, kedua orang ini selalu menghormati satu sama lain. Meskipun kekuatan Xiao Yan di permukaan itu tidak memiliki kualifikasi ini, tapi Lin Xiuya dan semua orang tahu bahwa pemuda ini sedikit lebih muda tapi kekuatannya itu sangat menakutkan.
Setelah pertarungan hari kedua selesai, mereka pun kembali ke kediaman masing-masing. Xiaoyan duduk bersila di atas tempat tidur itu sembari terus berlatih. Di saat itu Sun Er kemudian datang untuk menghampiri di kamarnya. Xiaoyan, kau tertidur? Sebuah ketukan tiba-tiba muncul setelah pelatihan berlangsung selama hampir 1 jam. Suara lembut Sun Er segera ditransmisikan ke dalam ruangan. Xiaoyan perlahan membuka matanya dan melirik ke arah pintu kamarnya. Xiaoyan turun dari tempat tidurnya. Tatapannya menatap indah pada Sun Er dan langsung bertanya, apakah ada sesuatu? Sun Er secara acak langsung mengeluarkan sebuah gulungan itu berwarna hitam yang langsung diserahkan pada Xiaoyan. Di dalamnya berisi tulisan kuno yang timbul secara berbaris. Dengan sedikit kebingungan, Xiaoyan kembali bertanya apakah ini? Ini adalah sebuah gulungan berisi teknik Dao. Namun Xiaoyan haruslah terlebih dulu masuk ke ranah Dao Wang untuk melatihnya. Tangan Xiaoyan gemetar mendengar ini. Bahkan dia hampir menjatuhkan gulungan ini. Karena sebuah teknik Dao yang diperlukan kekuatan Dao Wang untuk membukanya. Ini ternyata baru pertama kali Xiaoyan temui. Sambil terkejut, Xiaoyan bertanya, apa kelas teknik Dao ini? Awalnya Xiaoyan enggan untuk menerimanya. Namun Sun Er masihlah kekeh untuk terus memberikannya. Yang dengan itu Xiaoyan pun akhirnya menerimanya. Setelah Sun Er keluar dari kamarnya, Xiaoyan kemudian menanyakan tentang gulungan tersebut pada gurunya. Yalau menjawab bahwa tidak ada segel khusus di dalam gulungan itu. Namun meskipun tidak tahu jenis teknik Dao ini, tapi dengan latar belakang Sun Er yang sangat besar, itu pastilah teknik yang diberikan pasti bukan sembarangan. Di sisi lain di kamar Sun Er, Lin Ying sangat tertegun setelah mengetahui bahwa Sun Er itu memberikan sebuah gulungan yang sangat berharga pada Xiaoyan. Ternyata gulungan itu merupakan sesuatu yang diwariskan ayahnya yang kemungkinan berisi teknik Dao yang sangat langka. Sun Er kemudian berpesan pada Lin Ying jangan biarkan orang lain tahu tentang hal ini. Bahkan ayahnya juga tidak boleh tahu. Mendengar itu Lin Ying hanya menghela napas dan tubuhnya segera berubah menjadi bayangan yang menghilang di kegelapan. Dengan perasaan sedih Sun Er mengatakan, Xiaoyan, aku telah melakukan semua yang bisa kulakukan. Mudah-mudahan ketika nanti kita bertemu lagi di masa depan, Anda akan dapat menjadi orang yang benar-benar kuat. Wadaw. Nah sebenarnya pertarungan Xiaoyan, Lin Xiuya dan Liu Qing ini sangat panjang guys. Namun dikarenakan tidak ada animasi sebagai bahan penyampaiannya, jadi Mimin rangkum secara singkat mengambil alur cerita pada poin pentingnya saja. Sehingga kalian bisa dengan mudah memahami alur ceritanya. Jadi gimana menurut kalian? Jelas ya? Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal donghua ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time and seperti biasa salam para jagoan.